kita tidak maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Maka dengan ketidakmahatauan kita, introspeksilah diri kita sendiri. Apakah benar kita sudah kenal dengan Tuhan? Karena syarat beribadah kepada Tuhan harus mengenali dulu siapa Tuhan yang disembahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufiki Sabtu Alam. Banyak yang meyakini bahwa Tuhan itu maha tahu, kan gitu ya. Nah, ini agak menarik ini. Karena ketika manusia beribadah itu banyak yang kalau ditanya apakah ibadahmu diterima oleh Tuhan, itu ketika orang itu tidak bisa menjawab secara pasti diantaranya akan menjawab, saya emang nggak mikirin itu, Tuhan itu maha tahu apa yang saya lakukan. Nah, disitulah yang akhirnya menjadi agak-agak lucu gitu, unik-unik gimana gitu ya. Karena dulu ketika saya masih kecil pun juga di dogma ataupun diajarkan begitu. Kalau saya umpamanya bertanya bagaimana caranya agar sholat kita, ibadah kita itu bisa diterima oleh Tuhan. Nah, yang saya tanya pun rata-rata menjawab, ya udah nggak usah dipikirin, yang penting kau sholat saja, Tuhan itu maha tahu. Nah, inilah yang banyak menjadi dogma-dogma di kalangan masyarakat secara umum. Tuhan memang maha tahu, cuma yang jadi masalah kita sebagai manusia tidak maha tahu gitu. Jadi kalau kita itu tidak maha tahu, jangan berpura-pura juga menjadi maha tahu gitu. Makanya kalau ditanya, yakin ibadahmu, sholatmu itu diterima sama Tuhan, yaitu harus bisa menjawab secara pasti gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengira-ngira saja ketika kita sholat, kita sholat khusyuk atau enggak khusyuk. Nah, sedangkan sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, terkadang kan orang tersinggung kalau ditanya, apakah kau sholat sudah khusyuk? Pasti rata-rata ketika manusia itu merasa tersinggung, dia akan menjawab, Tuhan itu maha tahu, yang penting mas saya sholat, tapi yakin saya masuk surga, yakin saya diterima ibadahnya. Nah, padahal di dalam sholatnya sendiri pun masih penuh dengan angan-angan duniawinya. Nah, bagaimana bisa khusyuk? Jadi kalau orang mau jujur-jujuran di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, yang benar-benar jujur sebenarnya ya manusia itu sendiri yang melakukan. Hanya saja terkadang gengsi gitu. Karena apa? Ego kita ketika kita dianggap rendah itu kan nggak mau. Padahal bukan orang lain ingin merendahkan kita, bukan gitu. Maka dari itu ketidakmahatauan kita itulah yang akan menjadi introspeksi di dalam diri kita. Bukan dengan kelemahan ketidakmahatauan kita terus kita tidak mau introspeksi diri, akhirnya kita apa? Menjadi seolah-olah maha tahu juga, kan begitu. Jadi harus dipastikan Tuhan memang maha tahu. Apapun yang kita lakukan Tuhan tahu gitu. Jadi seandainya kok kita sholat, itu pun Tuhan tahu kau sholat khusyuk atau kau sholat menyembah angan-anganmu sendiri gitu. Maka itu yang harus menjadi introspeksi di dalam diri kita. Apakah benar ketika kita sholat itu kita bisa terhubung dengan Tuhan? Kalau bisa umpamanya menyatakan bisa terhubung, Tuhan yang mana? Atau hanya sekedar Tuhan yang ada di dalam angan-angan kita sendiri, yaitu tentang urusan duniawi, dompet ketinggalan,
kerjaan belum selesai, teringat anak istri, teringat hutang piutang, teringat harta bendawi kita. Itulah yang harus menjadi introspeksi di dalam diri kita gitu. Jadi jangan sampai kita terlarut dalam sebuah dogma yang selalu merasa benar sendiri gitu. Karena hakikat ketidakmahatauan kita itulah yang harusnya kita introspeksi diri gitu. Tuhan memang maha tahu, tapi kita tidak maha tahu, makanya kita harus mencari tahu gitu. Apakah sholat kita diterima dan tidaknya kita harus mencari tahu, karena syarat sholat itu diterima harus khusyuk. Khusyuk itu inti hakikatnya tersambung kepada Tuhannya, jadi yang diingat ya hanya Tuhannya saja. Nah, yang jadi masalah yang kita ingat di dalam sholat, kalau mau jujur-jujuran kan bukan itu. Kalau ditanya Tuhan yang mana juga nggak tahu kan. Karena apa? Hakikat Tuhan yang di maha akhirat itu laisa kamislihi syai'un, tidak terbayangkan, tidak tergambarkan. Nah, bagaimana kita mau mengingat sesuatu hal yang abstrak ataupun nggak bisa kita gambarkan dengan akal kita, panca indera kita. Itulah makanya kenapa Tuhan menurunkan cahayanya yang disebut wasilah, mewujud kepada jasmani seorang manusia, yaitulah untuk menjadi jembatan agar terhubungnya kita dengan Tuhan harus melalui jembatan itu. Jadi hakikat wasilah itu sebagai jembatan penghubung atau tali wasilah atau tali penghubung. Kalau zaman dulu itu disebut nabi, kalau zaman sekarang disebutnya al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi gitu. Itu atau yang biasa disebut wali yang mursida. Nah, disitulah nanti kiblat rohani kita akan tersambung gitu. Karena apa? Hakikat kiblat rohani, agar rohani kita itu bisa terhubung kepada Tuhan yang di maha akhirat, harus melalui Tuhan yang ada di bumi atau sebagai cahaya Tuhan sendiri. Itu sebagai apa? Kiblatnya rohani untuk menyambungkan, sebagai jembatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena hakikat dunia dan akhirat itu sifatnya dimensional. Akhirat itu ya saat ini juga, bukan nanti setelah jasmani kita tutup usia, bukan. Itu kita sudah tidak bisa melakukan apapun lagi gitu. Ibarat sebuah kesempatan itu di masa kehidupannya sudah habis gitu. Nanti kita akan didaur ulang lagi, dimintai pertanggungjawaban di dalam hidupnya ya sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah, kalau kita di kehidupan selanjutnya dijadikan manusia, masih beruntung lah kalau menjadi hewan, menjadi makhluk-makhluk yang lain. Karena di dalam Al-Quran pun ada manusia diciptakan kembali, atau yang menjadi hewan, benda, tumbuhan gitu. Jadi belum tentu di kehidupan selanjutnya itu kita akan menjadi manusia lagi, ataupun disebutnya turun dimensi. Yang tadinya ada di dimensi manusia, kalau kecenderungan kita di dalam hidupnya itu terlalu parah tentang kecintaan duniawinya, ya akan mewujudnya kecenderungan itu sendiri gitu. Makanya harus hati-hati di dalam hidup ini. Itulah karena ketidakmahatauan kita, maka introspeksilah diri kita sendiri masing-masing gitu. Karena hakikat agama itu hal yang pasti. Kenapa? Karena hakikat akhiratnya itu pasti, sedangkan dunia itu sebenarnya yang fata morgana. Nah, terkadang kita menuhankan yang fata morgana, yang
hakikat aslinya akhirat tidak pernah kita perjuangkan. Tuhan memberikan rizki secara umum. Secara umum kan kalau orang ditanya tuh rezekimu dari mana, dari Tuhan kan begitu kan. Sudah saya anggap dari Tuhan dulu dah. Tuhan memberikan rizki kepada kita itu agar kita berjuang untuk kembali kepadanya gitu. Jadi maka dari itu di dalam hidup ini untuk menuju Tuhan itu tidak gratis. Kau gunakanlah harta bendamu yang diberikan kepada Tuhan untuk mendekat kepada dirinya melalui apa? Tali wasilah. Carilah orang itu, jangan sedikit-sedikit menyerah, menganggap sulit. Itu jiwa-jiwa bisa saya sebut cemen disebutnya itu. Jadi jadilah kesatria. Kan orang kalau ditanya kau milih cemen atau kesatria kan pasti berpilihan kan memilih saya kesatria. Buktikan kekesatriaanmu gitu. Jadi jangan hanya karena sebuah halangan rintangan terus kita mundur gitu. Itu jiwa-jiwa yang lemah aslinya. Jadi jiwa-jiwa yang kuat itu hakikatnya apa? Pantang menyerah dalam menuju Tuhannya. Tapi di sini bukan menuju Tuhan hanya dengan duduk manis di rumah, sholat 5 waktu hanya di masjid terus kita kenal Tuhan, bukan. Kau harus temukan dulu orang itu ataupun pembawa tali wasilah melalui perjuanganmu, walaupun jauhnya di mana kau cari, kau korbankanlah hartamu, waktumu untuk mencari orang itu. Karena Tuhan menciptakan manusia di dunia ini bukan untuk bersenang-senang menikmati hawa nafsunya, tapi apa? Untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Makanya itu, jadi bukan berarti kita tidak boleh menikmati nikmat dari Tuhan, bukan. Tapi gunakanlah nikmat Tuhan itu untuk mendekat kepadanya, bukan malah kau gunakan atau kita gunakan nikmat-nikmat dari Tuhan untuk menjauh daripadanya, malah memilih hawa nafsu kita. Padahal hawa nafsu kita itulah jebakan-jebakan. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa setan itu pasti akan lebih ke arah yang negatif, padahal setan itu mengarahkan hal-hal yang senang-senang. Nah, hawa nafsu kita itu kan sifatnya yang senang-senang, enak-enak, dikasih susah nggak mau, kan gitu. Itu hawa nafsu. Jadi menuju Tuhan ketika kita merasa susah, yaitu berarti kau terus cari itu orang itu. Jangan terus wah nyari Tuhan kok susah amat, masih pengen mengenal Tuhan kok susah amat kan gitu. Itulah karena kau akan diserang oleh hawa nafsumu sendiri gitu. Maka dari itu kembali ke yang tadi awal, kita tidak maha tahu, hanya Tuhan yang maha tahu. Maka dengan ketidakmahatauan kita, introspeksilah diri kita sendiri. Apakah benar kita sudah kenal dengan Tuhan? Karena syarat beribadah kepada Tuhan harus mengenali dulu siapa Tuhan yang disembahnya. Baik, sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Salam rahayu, salam bahagia selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam Indonesia bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.